Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saugi dengan NIM 2017 101 103 11032. Di sini saya akan membahas tentang putusan nomor 12 BPDT SUS ARB 2000-2018 yang dimana di sini untuk memenuhi tugas MAPS atau tugas metode alternatif penyelesaian sengketa yang dimana tugas ini diampu oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani. Oke, lanjut. Di sini perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara PT Jasa Marga yang diwakili oleh Desi Aryani dengan melawan PT Bangun Cipta Sarana diwakili oleh Infahtur Rahman. Yang kedua, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan nomor 880 garing VII garing ARB garing 2016 tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut: mengabulkan permohonan untuk sebagian perlu diingat sebagian. Yang kedua, memerintahkan dan mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon uang sebesar 113 miliar 60 juta 713.901 rupiah dengan rincian sebagai berikut: untuk pembayaran porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 30 April 2016 sebesar 105.909.515.880 rupiah. Rincian kedua, porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 15 September 2016 sebesar 2.372.664.534 rupiah. Yang ketiga, rincian ketiga, membayar bunga terhitung tanggal 16 September 2016 sampai dengan 13 Juni 2017 sebesar 4.933.487 rupiah. Yang ketiga, menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Yang keempat, menghukum dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing seperdua bagian. Kemudian terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional nomor 880 PIRB 2 Bani 2016 tanggal 13 Juni tersebut, pemohon pembatalan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan. Ya, mungkin dia mengajukannya kurang sesuai atau tidak sesuai dengan PT-nya atau tidak sesuai dengan apa yang ia dapatkan. Yang dimana yang kemudian dia ditolak. Dan juga permohon juga mengajukan eksepsi terhadap keberatan tersebut. Kemudian juga ditolak. Yang dimana penolakan tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 299 PDTG ARB 2017 PNJ Tim tanggal 10 Oktober 2017 yang amarnya menolak eksepsi termohon. Dan dalam pokok perkara tersebut menolak permohonan pemohon. Yang kedua, menghukum permohonan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000. Akhirnya ditolak. Ya, mungkin karena ada hal-hal yang kurang sesuai atau memang pantas untuk ditolak. Kalau saya sebagai arbiter, pasti saya tolak. Dan selanjutnya, dalam putusan MA yang tentunya sudah dibahas dalam memori kasasi, yang kemudian kan putusan MK ini menghasilkan putusan yang dimana mengadili, pertama, menyatakan permohonan dari pemohon PT Jasa Marga tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum pemohon dahulu, pemohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ditetapkan 500.000. Yang di sini yang membayar adalah PT Jasa Marga karena ditolak. Untuk penjelasan kenapa ditolak,
saya jelaskan di akhir sesuai dengan pasal 72. Bagaimana argumentasi saya? Menurut saya, putusan arbitrasi tersebut sudah sesuai dan sudah apa ya? Sudah dalam koridor hukum menurut saya. Karena dalam pasal 54 di sini jelaskan pasal 54 Undang-Undang 30 tahun 99 ada tentang arbitrasi dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, putusan arbitrasi harus memuat kepala putusan. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adalah menekap, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, sengketa, tentang sengketa, kemudian pertimbangan dan kesimpulan arbiter, pendapat tiap-tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter majelis arbitrase. Yang kedua, tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Ketiga, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagai kedua harus dicantumkan dalam putusan. Yang keempat, dalam putusan ini ditetapkan satu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan, di mana jangka waktunya hanya 30 hari. Dalam hal pasal 54 ini, saya rasa semua telah terpenuhi. Mungkin tanda tangan memang tidak terlalu mempengaruhi, tapi walaupun tidak mempengaruhi, tapi harus dicantumkan dalam putusan jika harus mengajukan kembali ke pengadilan yang jenjang selanjutnya. Kemudian pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan penyelesaian sengketa, yang dimana pertama, permohonan pembatalan putusan arbitrasi harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kedua, apabila permohonan sebagaimana satu dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan selanjutnya. Yang ketiga, putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana ayat 1 diterima. Yang keempat, putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana ayat 4 dalam waktu 30 hari setelah permohonan tersebut diterima oleh yang dimana permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan. Di sini pembatalan putusan arbitrase. Sedangkan dalam kasus tersebut, jika saya sebagai arbitrase sudah jelas dikabulkan, tetapi hanya sebagian. Berarti menurut saya pasti ditolak oleh MA karena di sana bukan dibatalkan oleh arbitrase, tetapi dikabulkan hanya sebagian. Maklum saja atau dapat kita atau jelas saja ditolak oleh MA. Dan menurut saya putusan arbitrase ini sudah sesuai dan bagus dan sesuai koridor dalam hukumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.